Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Lu Sisung ketua grup lu. Lepaskan gadis itu. Jangan ikut campur. Tuan, tolong aku. Itu tergantung pada kemampuanmu. Pergi. Apa kau tahu apa yang sedang kau lakukan? Aku tahu. Aku tak mau manfaatkan yang rentan. Ini bukan memanfaatkan seseorang dalam posisi rentan. Ini adalah kesepakatan bersama. The film was translated and narrated by M Media. Jiang Tingyu, apa yang sudah kau lakukan? Seseorang dengan baik hati menyelamatkanmu, tapi kau malah mengambil kesempatan untuk tidur dengannya. Pria tampan yang sempurna. Kalung ini sudah bersamaku selama lebih dari 20 tahun. Ini adalah benda paling berharga yang kumiliki. Anggap saja ini sebagai kompensasiku. Liu asisten Lu Sisung. Aku tidak bermaksud mengkritik tapi, bos, kau sudah melihatnya seharian. Bukankah itu hanya kalung berlian biasa? Aku terus merasa kalung ini terlihat familiar. Tidak, kalung yang dipakai gadis-gadis itu. Bukankah semuanya hampir sama, familiar? Itu benar-benar dia. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan. Mengapa dia begitu mirip penampilannya dengan Ro Chingku? Bagaimana mungkin kesayanganku begitu jahat? Makin miskin, makin hina kelakuannya. Kau benar-benar berani menjebak Jiao Jiaoku. Merusak reputasinya secara dering. Kurasa kau sudah bosan hidup. Jelas sekali Wen Jiao Jiao yang. Jelas sekali dia sendiri yang menjadi orang ketiga. Ibu, jangan buang-buang kata pada orang seperti ini. Mereka baru akan belajar. Kalau sudah dipukuli sampai sakit, pukul dia. Hajar dia sampai babak belur. Apa yang sedang kau lakukan?
Jiang Qingyu, inilah perbedaan antara kau dan aku. Aneh. Mengapa dadaku terasa begitu sesak? The film was translated and narrated Kau by dan M. Ruo Qing Media. memiliki ikatan ibu anak. Jika kau sedih, dia juga akan tertekan. Aku merasa sangat buruk melihatnya dipukuli. Mungkinkah dia Ruo Qing? Berhenti. Berhenti memukulnya. Ibu, kenapa Bibi menyuruh mereka berhenti? Aku belum puas melampiaskan amarahku. Terus pukul dia. Dia sudah dipukuli sampai separah ini. Kau tak cukup luapkan amarah. Belum cukup. Kali ini aku lepaskan kau. Aku tidak butuh simpati palsumu. Lebih baik kau bunuh saja aku. Jika tidak, aku benar-benar tidak akan membiarkanmu pergi. Aku pasti sudah gila tadi, sampai berpikir bahwa gadis jahat seperti itu adalah Ruo Qingku. Hukuman ringan sebagai peringatan. Lain kali jika kau berani berencana melawan Jiao Jiao, kau tidak akan seberuntung ini. Gadis yatim piatu berani melawanku. Sekarang kau tahu apa yang harus kau lakukan, kan? Wen Jiao Jiao, aib hari ini. Di masa depan aku pasti akan membalasnya 100 kali lipat. Dasar wanita jalang. Wen Jiao Jiao mengirimku ke sini untuk membantumu. Apa yang ingin kau lakukan? Jiang Qingyu, untuk apa kau pikir aku datang ke sini? Leimu. Percuma kau mencariku. Wen Jiao Jiao sudah tidak menginginkanmu lagi, kan? Bukankah ini semua salahmu? Aku sudah berhasil memikat hati Wen Jiao Jiao. Diberi waktu, aku akan menjadi menantu keluarga Wen dan mencapai lompatan kelas sosial. Jiang Qingyu, ini semua salahmu. Kau merusak segalanya. Apa kau mendengarnya? Dia sama sekali tidak dikirim oleh Wen Jiao Jiao. Tidak, dia bicara omong kosong. Jiang Qingyu, mati kau. Tuan Lu, Kebetulan sekali aku menyelamatkanmu lagi. awas. Jiang Qingyu, di mana kau menemukan pria ini? Diam. Kirim mereka ke kantor polisi untukku. Dokter, kapan dia akan bangun? Ketua Lu mohon tenang. Setelah Nona Jiang cukup beristirahat, dia akan bangun besok. Hanya saja Nona Jing menderita luka parah di perutnya, dan kemungkinan akan butuh pemulihan yang hati-hati setelahnya. Luka parah. Ya, Aku mengerti. Terima kasih, dokter. sama-sama. Bos? Bos, kami menemukan luka Nona Jian disebabkan oleh orang-orang yang diperintahkan Nyonya Wen.
Ikutlah denganku ke kediaman keluarga Wen. Ya. Masih belum ada kabar tentang Ruoqing. Ziyu sudah pergi secara pribadi ke Yuchen. Anda bisa tenang. Sudah genap 20 tahun, aku tidak tahu seberapa banyak penderitaan putriku yang malang telah tanggung di luar sana. Pantas saja mereka begitu kejam padaku. Jadi mereka berusaha mencari putri kandung mereka. Aku sama sekali tidak akan mengizinkannya. Tidak peduli metode apa yang kau gunakan, aku harus menjadi satu-satunya putri sulung keluarga Wen. Apa kau mengerti? Di kehidupan selanjutnya cari keluarga baik lahir. Jaezan, kau di sini. Kak Jaezan, kenapa kau datang selarut ini? Sudah makan? Aku akan minta pengasuh membuatkan sesuatu untukmu. Tidak perlu. Aku datang untuk menemui Bibi Wen. Untuk apa kau butuh Bibi Wen? Apa yang terjadi di sini? Orang-orangku sudah tahu bahwa Bibi Wen membawa orang untuk memukul Jiang Qingyu. Benar sekali. Kak Jaezan, kau datang ke sini karena Jing Qingyu. Ya, dia adalah wanitaku. Karena Bibi Wen bawa orang pukul dia. Bukankah seharusnya ada penjelasan? Apa? Kau dan Jing Qingyu? Akulah yang memukulnya. Penjelasan seperti apa yang kau inginkan dariku? Sederhana. Apa yang Bibi Wen lakukan? Akan kubalas sekali. Kak Jaezan, apa yang sedang kau coba lakukan? Lu Shizu, beraninya kau bertindak liar di kediaman keluarga Wenku. Bagaimana pepatahnya? Dengan caranya sendiri. Kembalikan pada dirinya sendiri. Apa maksudnya itu? Saya mengerti. Pukul dia. Lu Shizu, Kau sudah menyebabkan kematian salah satu putriku. Apa kau ingin memukul putriku yang lain sampai mati juga? berhenti. Jika kau ingin memukul seseorang, pukul saja aku. Lu Shizu, Jika Ruoqing melihat Bibi memperlakukan putri orang lain seperti itu, dia pasti akan sangat sedih. Dia yang merencanakan sesuatu melawan Jiao Jiao kami lebih dulu. Lini Ruoqing. Aku akan melepaskan Wen Jiao Jiao untuk hari ini. Tapi Bibi sebaiknya Bibi selidiki dengan jelas. Apakah Wen Jiao Jiao yang memulai masalah ini atau bukan? Tidak apa-apa. Ayo bangun. apa yang sebenarnya terjadi? Cepat katakan padaku. Aku hanya meminta ibu mencari seseorang. Untuk memberi pelajaran pada Jing Qingyu itu saja. Apa kau mendengarnya? Dia belum dewasa. Dan kau ikut-ikutan omong kosong itu. Jika aku tidak membuat keributan seperti ini hari ini, aku masih tidak akan tahu bahwa Lu Jaezan sebenarnya memiliki wanita di luar. Benar, Lu Jaezan baru saja bilang kau yang memulai masalah lebih dulu. The film was translated Jelas-jelas dia yang and menjebakku. narrated by Dia N berselingkuh Media. dengan Jing Qingyu dan berlari ke sini untuk membelanya. Kurasa dia pasti sudah lama melupakan Ruoqing. Lalu kenapa kalau dia melakukannya? Lu Shizu sudah menunggu Ruoqing dengan getir selama 20 tahun. Dia sudah melakukan semua yang dia bisa. Aku dengar keluarga Lu telah mengeluarkan ultimatum tegas, menuntutnya untuk menikah sebelum akhir tahun. Keluarga Shen ingin menikahkan putri mereka ke dalam keluarga itu, ibu dan ayah. Karena aku di sini mewakili Ruoqing untuk menjagamu. Maka aku pasti akan membantu Ruoqing mempertahankan tunangannya. Apa maksudmu? Lu Jaezan hanya perlu menikahi seorang wanita, hanya untuk memberi penjelasan pada keluarganya, karena Ruoqing tidak ada di sini. Bukankah aku pilihan terbaik? Ibu dan ayah. Keluarga Lu itu berkuasa dan kaya raya. Daripada kehilangan dukungan ini, kenapa Bibi tidak membiarkanku menikah dengannya saja? Jangan khawatir, aku bersumpah.
Segera setelah Ruoqing kembali, aku akan segera mengembalikan Lu Jaizan padanya. Menurutku untuk situasi saat ini satu-satunya cara. Kau sudah bangun. Tuan Lu, Bagaimana perasaanmu? baiklah. Tuan Lu, kebetulan sekali. Kau menyelamatkanku lagi. Bukan kebetulan. Aku secara khusus pergi mencari Nona Jian. Mencariku. Ada yang bisa kubantu? Untuk bertanggung jawab. Kau bangun dan langsung kabur. Apakah kau tidak puas denganku malam itu? Atau kau bilang, kau ingin mendapatkannya secara gratis? Gimana bisa aku dapat gratis? Bukankah aku sudah meninggalkan kalung untukmu? Nona Jian berpikir, satu kalung bisa membeli kesucianku. Apa aku terlihat semurah itu? Dan juga aku. Kecilkan suaramu. Tidak ada orang luar di sini. Itu juga pengalaman pertamaku. Kau tidak terlalu rugikan. Jadi Nona Jian, apa kau tidak berencana untuk bertanggung jawab? Kalau begitu aku harus mencari orang lain. Tunggu sebentar. Aku tanggung jawab, oke? Nona Jian, silakan tanda tangani kontraknya. Menandatangani kontrak apa? Pernikahan. Ini adalah perjanjian pranikah. Kau hanya perlu membantuku menghadapi keluargaku, dan aku akan memberimu setiap bulan biaya kompensasi sebesar 1 juta. 1 juta. Setiap bulan. Tanda tangani aku akan tanda tangani sekarang. Apa kau tidak akan melihat detail kontraknya dengan teliti? Aku percaya, Tuan Lu tidak akan menipuku. Tuan Lu senang bekerja sama dengan Anda. Selamat bekerja sama. Nyonya, ini adalah camilan yang disiapkan untuk Anda. Silakan dicoba dan lihat apakah sesuai dengan selera Anda. Terima kasih. Aku akan memakannya nanti. Tonik obat yang disiapkan untuk Anda akan segera tiba. Obat herbal. Kesehatanku cukup baik. Hanya saja perutku sedikit sakit. Ini secara khusus diperintahkan oleh Tuan untuk menutrisi tubuh Anda. Tuan juga menyiapkan untuk Anda kejutan yang lebih besar lagi. The film was translated and narrated by Ini yang Tuan Media. siapkan untuk Anda, pakaian dan perhiasan. Coba lihat apakah Anda puas. Puas, sangat puas. Kalau begitu aku akan meminta mereka mengirimkannya ke ruang pakaian Anda. Baiklah. Lo Shizun terlalu baik pada istrinya, bukan? Aku benar-benar iri pada calon istri aslinya nanti. Kita harus tidur di ranjang yang sama. Pernahkah kau melihat pasangan yang baru menikah tidur di kamar terpisah? Haruskah aku mandi duluan atau kau? Sudahlah, aku saja yang mandi duluan. Aku akan mandi duluan.
Tidak perlu aku punya uang sendiri. Ini adalah hak yang seharusnya dimiliki Nyonya Lu. Kau tidak akan memotong ini dari gaji bulananku kan? Ini uang terpisah. Benarkah? Terima kasih, bos. Bos. Tidakkah seharusnya kau mengubah panggilanmu? Mengubah alamat mungkinkah? Benar saja harganya berbeda. Suamiku. Apa? Bong apa? Tidak dengar dengan jelas. Apa? Suamiku. Tuan Muda Lu bawa pendamping wanita. Putri siapa ini? Hingga begitu beruntung. Kalungnya sangat indah. Bukankah Tuan Muda Lu 2 tahun lalu menghabiskan 80 juta untuk membeli itu kembali? Dia benar-benar memberikannya padanya. Ketua Lu Anda sudah tiba. Kami punya proyek baru. Mari kita diskusikan detailnya di sini. Aku akan ke sana dulu. Jiang Qingyu. Aku tidak menyangka. Kau cukup banyak akal. Kau berhasil menggat Lu Jiezhen. Tapi kau benar-benar pikir cuma karena dirimu. Kau bisa benar-benar menikah keluarga kaya. Jika aku tidak bisa, bisakah kau? Tentu saja bisa. Lu Jiezhen dan aku adalah kekasih masa kecil. Dan keluarga Wen serta Lu sudah memiliki kontrak pernikahan. Lu Jiezhen hanya menggunakanmu untuk hiburan. Kontrak pernikahan. Mengapa aku belum pernah mendengarnya? Tentu saja kau belum pernah mendengarnya. Kau tidak lebih dari sekadar mainan Lu Jiezhen. Kami orang kaya, sesekali ingin merasakan kehidupan orang biasa. Jadi kau menjadi wanita simpanan Leimu. Kau berani mengungkitnya. Jiang Qingyu. Aku peringatkan kau, Lu Jiezhen adalah milikku. Aku sarankan kau inyah. Jika tidak, aku akan membuatmu menyesal pernah lahir ke dunia ini. Wen Jiao, jadi kau ingin menikahi Lo Shizun? Aku akan memastikan kau tidak akan berhasil. Ketua Lu, saya harap kerjasama kita menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Jiezhe. Ada pepatah, harus bangun keluarga dan karir. Sekarang setelah karirmu sukses, kau juga harus mempertimbangkan pernikahanmu sendiri. Paman benar. Jiezhen, kau menunggu Ruo Qing selama 20 tahun. Bibi juga tahu bahwa tahun-tahun ini tidaklah mudah bagimu. Ruo Qing lah yang kurang beruntung. Tapi perjodohan antara keluarga Wen dan Lu tidak bisa diputuskan. Oleh karena itu, aku telah memutuskan bahwa kau harus menikahi Jiao. Paman juga berniat agar aku menikahi putri angkatmu, benarkah? Jiezhe. Apa maksudmu mengatakan itu? Apakah kau menyiratkan bahwa putri angkatku tidak layak untukmu? Kak Jiezhen, kau tahu bahwa aku sudah menyukaimu sejak kecil. Apa maksudmu dengan ini? Aku minta maaf, Paman. Aku fobia kuman. Dan aku tidak suka disentuh oleh benda kotor. Aku minta maaf, Paman. Lamaranmu tidak bisa aku setujui. Mengapa? Karena aku sudah menikah. Apa?
Apa, Kak Jason? Bahkan jika kau tidak ingin menikah denganku, kau tidak perlu mengatakan kebohongan yang mengerikan itu. Tepat sekali. Jiezil, lelucon macam apa yang kau mainkan? Pernikahan adalah masalah serius. Kenapa aku bercanda tentang hal itu? Lagi pula semua orang yang hadir di sini sudah bertemu dengan istriku. Menikah? Tidak mungkin itu dia kan? Istri. Kemarilah. Semuanya. Izinkan aku memperkenalkan semuanya secara resmi. Ini istriku. Jiang Qingyu. Kalau begitu selamat untuk tuan muda Lu. Semoga pernikahan kalian bahagia. Semoga tuan muda Lu dan nyonya muda segera dikaruniai anak. Semoga cinta kalian abadi. Terima kasih semuanya. Lu Shizul, apa sebenarnya maksudmu? Kau anggap perjanjian nikah Wen Lu milik kita sebagai apa? Lu Jaezan, apa kau masih menghormati keluarga Wen? Jangan lupa. Ruo Qing hilang karena ulahmu. Apa maksudnya? Dia kehilangan putri sulung keluarga Wen. Jiang Qingyu, kau wanita jalang. Aku akan membunuhmu. Shizun. Jiao Jiao, Jiao Jiao. The film was Apa kau baik-baik translated saja? and Kau narrated baik-baik by saja. N Media. Aku baik-baik saja kau. Jiao cepat bangun. Apa kau baik-baik saja? Lu Shizul, apa yang kau lakukan? Wen Jiao Jiao. Aib masa lalu. Aku akan mengambil semuanya kembali hari ini. Mulai sekarang. Kau akan hancur lebur. Di seluruh Haishi. Dan bahkan di internet. Ayah, apa yang ayah lihat? Wen Jiao, kau benar-benar telah mempermalukan keluarga Wen. Berhenti melihat, semuanya berhenti melihat. Itu kau. Kau yang menyebabkan semua ini. Kak Jason, jangan biarkan dia menipumu. Jangan tertipu olehnya. Cukup, Wen Jiao. Kak Jikin, kenapa kakak memukulku? Menghina adik iparku. Dan mengacaukan perayaan ulang tahun keluarga lu. Aku memukulmu saja sudah termasuk ringan. Lu Jaizan, apa hakmu melakukan itu? Kau memukul putriku hanya karena kau mau. Biar ku ingatkan Bibi Wen. Istriku saat ini sedang melakukan siaran langsung daring. Semua yang terjadi di sini hari ini akan disinkronkan secara daring. Oleh karena itu, Bibi sebaiknya segera kembali dan menangani hubungan masyarakat. Lu Jaizan. Kau juga. Ibu, bukankah ayah sudah menemukan seseorang untuk memblokir akun siaran langsungnya? Begini caramu menindas adik iparku.
Bibi Wen, apa Bibi sudah memikirkannya dengan matang? Apakah Bibi benar-benar ingin demi seorang putri angkat yang sudah terjalin bertahun-tahun menghancurkan persahabatan keluarga Lu dan Wen hingga putus sama sekali? Jiang Qingyu, aku tidak akan melepaskanmu. Sudah kubilang jangan menggangguku. Apa kau tidak mengerti? Jiao Jiao, Wen Xingyu putra sulung keluarga Wen. Kak Yu, kau sudah kembali. aku dengar kau mogok makan. Kau tidak turun untuk makan selama 2 hari. Apa yang terjadi? Kakak, untung saja kakak kembali. Jika kakak tidak kembali, aku pasti sudah ditindas sampai mati. Baiklah, duduk dulu. Aku melihat semua videonya di internet. Kakak juga melihat mereka. Lu Jaizhen dia melakukannya untuk melindungi istri pengantin barunya. Itulah sebabnya dia bersusah payah menjebakku. Jika menurutku, dia sudah lama melupakan Ruo Qing. Ngomong-ngomong, apakah Ruo Qing sudah ditemukan? Jiao Jiao. Sekarang, kau satu-satunya saudara perempuanku. Jangan khawatir, kakak ada di sini. Kakak akan melindungimu. Kakak harus membantuku membalas dendam. Baiklah. Siapa wanita cantik yang diundang ke sini? Jangan hanya berdiri di sana. Ayo duduk dan bergabung dengan kami. Permisi, aku mencari Direktur Li Sheng. Li Sheng sang sutradara. Jiang Qingyu, kau benar-benar gigi seperti hantu. Kau berhasil menemukan tempat ini juga. Ini wanita yang merusak reputasi Jiao Jiao dan mencuri Lu Shizhe. Dicari kemana-mana ternyata malah ketemu di sini. Aku tak bisa biar dia halangi investasiku. Aku benar-benar takut padamu sekarang. Cepat pergi, aku sendiri yang akan datang bicara padamu besok. Baiklah. Bicara soal apa? Duduk dan bicara. Aku bos di sini. Apa yang kukatakan harus dituruti. Halo, ini adalah karya yang aku rekam. Aku yakin, aku memenuhi syarat untuk posisi wakil direktur. Apa kau benar-benar berpikir aku membiarkanmu masuk ke sini untuk bicara soal pekerjaan? Lalu, apa yang kau inginkan? Minum botol anggur ini. Aku akan segera menandatanganinya. Maaf, aku tidak minum alkohol. Aku juga tidak akan menandatangani kontrak ini. Apa yang kau lakukan itu ilegal. Kau boleh pergi kalau mau. Minum botol anggur ini, dan aku akan membiarkanmu pergi segera. Aku tidak minum alkohol. Jangan tidak tahu berterima kasih. Apakah punya hak untuk bicara di sini? Ya Tuan Muda Wen. Membiarkannya pergi begitu saja, itu terlalu ringan baginya. Dia adalah anggota keluarga Wen. Gawat. Mau pergi? Apa kau pikir bisa kabur? Katakan padaku. Jika aku berurusan denganmu di sini, apakah Lu Shizun akan merasa sakit? Bawakan aku anggurnya. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku istri Lu Shizun. Jika sesuatu terjadi padaku di sini, dia tidak akan mengampunimu. Dia bilang dia adalah istri Tuan Muda Lu. Kau pikir kau layak? Tepat sekali. Tuan Muda Lu dan kakak Yu kami adalah saudara yang paling baik. Jika kau benar-benar istri Tuan Muda Lu, bagaimana mungkin Kak Yu tidak mengenalimu? Kau pasti tahu. Tentu saja aku tahu. Istri Lu Shizhe bukan seseorang yang bisa jadi siapa saja. Dia sebenarnya adalah istri ketua Lu. Kita tamat. Kak, selamatkan aku. Jangan menangis, adik kecil kakakmu ada di sini. Kak, selamatkan aku. Lepaskan dia.
Ruoqing. Buka matamu dan lihat aku, Ruoqing. Ruoqing, Cepat. The film Ambulans. was Ambulans translated cepat. and narrated by aku M. ingin melihat Media. siapa yang berani. Siapa yang memberinya informasi? Maju. Tuan Muda Wen itu aku. Akulah yang mengirim pesan kepada Ketua Lu. Aku melihat kau dan Ketua Lu adalah saudara yang baik. Aku khawatir wanita itu akan memengaruhi hubungan kalian. Apa kau ingin mati? Maafkan aku. Salahku tak lindungi kamu baik. Tapi tenang saja. Orang-orang yang menyakitimu, aku tak biarkan satupun mereka lolos. Ketua Lu, Apakah ambulans sudah dipanggil? itu sudah dalam perjalanan. Awasi semua orang di sini. Jangan biarkan satu orang pun pergi. Ya. Duduklah. Tuan Muda Wen, apa yang harus kita lakukan? Kami bertindak atas perintahmu. Kau tidak bisa menelantarkan kami. Lu Shizu, jika kau punya nyali bunuh saja aku. Ayo. Membunuhmu. Kalau begitu hari ini aku akan mengabulkan keinginanmu. Bos? Bos, semuanya sudah diselidiki dengan jelas. Nyonya muda itu diadopsi oleh pasangan Jiang. Kalungnya ditukar oleh keluarga Jiang. Mereka menjual Jing Yue Xiang Yong yang asli kepada seorang kolektor. Aku tahu perasaanku tidak salah. Mereka bahkan sengaja menghapus fakta bahwa Nyonya muda pernah terlantar di panti asuhan. Jika aku tidak pergi ke sana sendiri, aku benar-benar tidak akan bisa mengetahuinya. Tapi jangan khawatir, bos. Jing Yue Xiang Yong yang asli sudah kubeli kembali. Jing Yue Xiang Yang. Aku mengerti. Ruoqing. Ini benar-benar kamu. Ruoqing. Lu Shizu, kegilaan apa ini? Kegilaan apa ini? Ini adalah konsekuensi karena kau telah menyakiti wanitaku. Kali ini hanya peringatan. Lu Shizu, apa kau sakit? Karena wanita ini. Kau memfitnah Jiao kami secara daring, menyeret keluarga Wen kami, merusak reputasi kami. Apa kau lupa bahwa kau adalah tunangan saudara perempuanku? Beraninya kau masih punya nyali untuk menyebut nama Ruoqing di depanku. Jika bukan karenamu, bagaimana mungkin Ruoqing terbaring di sini tidak sadarkan diri? Apa maksudmu? Ruoqing. Kau bilang dia. Dia adalah Ruoqing. Mereka yang berani menyentuh istriku. Jangan biarkan satupun dari mereka lolos. Ya, Dokter, bagaimana keadaan istriku? dokter, bagaimana kondisi saudara perempuanku? Keracunan alkohol parah. Untungnya dia dibawa tepat waktu. Pasien saat ini tidak sadarkan diri dan butuh istirahat yang cukup. Terima kasih, dokter. Ambil sendiri untuk identifikasi. Bisakah aku pergi melihatnya? Tidakkah kau dengar apa kata dokter tadi? Ini semua karena kau. Dia jadi tidak sadarkan diri. Jika sesuatu terjadi padanya, aku benar-benar tidak akan melepaskanmu. Aku bahkan tak bisa lihat saudara perempuanku jelas. Kakakku mendapatkan hasil tes DNA. Kau tahu apa yang harus dilakukan kan? Nona muda, mohon tenang. Jiang Qingyu, kau lagi. Sepertinya kita ditadirkan untuk tidak cocok seperti air dan api. Aku akan memakannya sendiri saja. Jangan bergerak. Buka mulutmu. Kenapa dia bersikap aneh? Begitu lembut sampai terasa menjijikan.
The film was translated Kau ingin pergi ke and Cool Film dan narrated menjadi by M sutradara. Media. Kenapa kau tidak memberitahuku? Aku memiliki perusahaan film dan televisi atas namaku. Aku ingin mengandalkan diriku sendiri untuk mandiri, kau tahu. Lagi pula, aku tidak bisa selalu mengandalkanmu. Kau bisa mengandalkanku selamanya. King Yu, berjanjilah padaku bahwa kau tidak akan menempatkan dirimu dalam bahaya lagi. Aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Adik ipar, kakak akan memberimu. Permisi. Salah jalan. Kalian berdua, lanjutkan. Teruskan. Aku akan pergi memanggil kakakku. Jiang Qingyu. Kau benar-benar Wen Ruking. Hei. Aku ingin membuat Jiang Qingyu menghilang dari Haishi selamanya. Qiming. Bisa kau lakukan itu? Bagus. Lu si Zun, kau menipuku. Sebaiknya kau beri aku penjelasan yang masuk akal. Kalau tidak, aku tak biarkan pukulan ini sia-sia. Dikonfirmasi, tidak ada hubungan darah. Bagaimana ini mungkin? Mengapa itu tidak mungkin? Tertulis di sini hitam di atas putih. Dia sama sekali bukan saudara perempuanku. Lu Shizu, kau hanya untuk membalas dendam pada istrimu yang lemah itu. Benar-benar menggunakan masalah ini untuk mengerjaiku. Karena itu masalahnya. Persaudaraan kita berakhir di sini. Karena kau sudah memiliki istrimu yang lemah itu di pelukanmu. Keluarga Wen dan lu tidak perlu berurusan lagi. Saudara perempuanku. Aku akan mencarinya sendiri. Bos, apa yang terjadi dengan Tuan Muda Wen? Saat dia pergi, dia tampak sangat kacau seperti kehilangan jiwanya. Apa kau butuh aku mengirim seseorang untuk mengawasinya? Nyonya Muda bukanlah Nona Wen. Perasaanku tidak mungkin salah. Laporan identifikasi ini pasti telah ditukar. Wen Jiao. Leon, kirim seseorang untuk mengawasi Wen Jiao. Aku takut dia mungkin mencelakai King Yu. Cepat. Ya, bos. Jangan khawatir, aku sendiri yang akan melakukan tes identifikasi ini. Aku tidak akan mempercayakannya pada orang lain. Seharusnya bisa. Kapan hasilnya akan keluar? Aku akan mempercepatnya. Segera. Bagus. Terima kasih, dokter. Dikonfirmasi hubungan darah terjalin. Aku tahu itu kamu. Kak Lin, di mana King Yu? Nyonya makan siang tadi dan pergi berbelanja. Dia belum kembali. Bukankah The dia film was menghubungimu? translated and narrated by M Media. Halo. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif.
Orang yang kau kirim untuk mengawasi Wen Jiao, apakah ada pergerakan? Tidak, Wen Jiao sepanjang hari ini tetap berada di kediaman lama keluarga Wei dan tidak keluar. Ada apa, bos? King Yu hilang. Segera kumpulkan tenaga sekarang dan temukan dia untukku. Kak Lin, beritahu aku segera saat King Yu kembali. Baiklah, King Yu, kau harus selamat. Jika tidak, kali ini aku benar-benar akan menjadi gila. Bagaimana mungkin aku kehilanganmu lagi? aku sedang belanja dengan tenang, lalu diculik. Ini pasti ulah Wen Jiao lagi. Kak Min. Kak Min. Siapa sebenarnya wanita ini? Ini, Sampai bisa membuat keributan sebesar ini. Saat ini, semua persimpangan kota sedang diperiksa. Kita tidak bisa keluar. Bagus sekali. Lee Si-sun sudah tahu aku hilang. Ya Tuhan, tolong. Biarkan dia menemukanku dengan cepat. Benar. Apa yang harus kita lakukan jika tidak bisa keluar? Lalu uang kita. Jangan khawatir. Uangmu tidak akan kurang. Kau, menjauhlah dariku. Jangan sentuh aku. Jangan gelisah. Aku hanya ingin memanggilmu untuk makan malam. Siapa kau? Apakah Wen Jiao yang mengirimmu? Berapa dia membayarmu? Aku bisa memberimu 2 kali lipat. Atau, kau bisa mengambil sebanyak yang kau mau. Suamiku adalah Lee Si-sun. Selama kau setuju untuk melepaskanku, dia pasti akan memberikannya padamu. Dia bisa menebak bahwa itu Jiao. Sepertinya kita tak bisa biarkannya hidup kembali. Terlalu banyak bicara. Sepertinya kau masih belum lapar. Kalau begitu kau tetaplah di sini sendirian. Ayo pergi. Bukan karena uang. Kalau begitu ini pasti balas dendam. Wen Jiao, benar-benar dia, Lee Si-sun. Kali ini, bisakah kau datang dan menyelamatkanku lagi? Wen Jiao, keluar sekarang. Kak Jason, ada apa dengannya? Dia sangat menakutkan. Lee Si-sun. Untuk apa kau datang ke rumahku lagi? Jika kau berani memukul Jiao lagi, aku akan memanggil polisi. Bicara. Di mana kau menyembunyikan istriku? Lee Si-sun. Apa kau sakit atau bagaimana? Siapa yang tahu kemana istrimu? Lari untuk bersenang-senang. Jika kau ingin menjadi gila, jangan lakukan di rumah kami. Wen Seiyu. Bagaimana bisa kau sebodoh itu? Apakah kau tahu siapa orang yang sedang kau lindungi saat ini? Dia adalah pelaku yang menculik saudara kandungmu sendiri. Apa katamu? Kau menemukan Qing Yu. Bodoh. Lihatlah baik-baik dan perhatikan dengan jelas. Jiang King Yu adalah Wen Ru King. Dia putriku. Tapi apa yang telah kulakukan padanya? Ibu, selamatkan aku. Ibu. Pantas saja. Pantas saja saat aku memukulnya dulu. Hatiku terasa sangat sakit. Apakah ini ikatan ibu dan anak? 20 tahun. 20 tahun penuh. Anakku sudah kembali.
Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Memanggilmu bodoh, kau benar-benar bodoh. Laporan penilaiannya, kau bahkan tidak tahu kalau itu sudah ditukar. Apa yang masih kau lihat? Apa hakmu untuk melihat? Aku jelas baru saja. Tunggu. Di mana sebenarnya Ruokin? Kau baru saja menyebutkan penculikan. Kalau begitu kita harus interogasi benar. Putri kesayanganmu itu. Di mana sebenarnya dia? Apa sebenarnya yang terjadi? Kak Jason, itu benar-benar bukan aku. Aku tahu kakak tidak menyukaiku. Tapi, kakak tidak boleh menuduhku sembarangan. Katakan padaku. Di mana Ruokin? Kau tak akan mengaku sampai hadapi konsekuensi, bukankah begitu? Bicara. Di mana istriku? Kau menghalangiku. Aku percaya pada Jiao Jiao. Meskipun Jiao Jiao biasanya sombong dan mendominasi, sama sekali tidak mungkin baginya untuk melakukan kejahatan. Keluarga Wenku tidak akan membesarkan penjahat seperti itu. Benar sekali, Kak Jason. Aku tidak meninggalkan rumah akhir-akhir ini. Bagaimana mungkin aku punya waktu untuk menculiknya? Dia telah merenung di balik pintu tertutup. Sudah seminggu ini. Dia benar-benar tidak keluar. Menghubungi para penculik, hanya butuh satu panggilan telepon. Ini ponselku. Kakak boleh memeriksanya sesuka hati. Sekarang kakak bisa percaya padaku kan? Mungkin. Dia punya musuh dengan orang lain. Dia benar. Aku tidak bisa memusatkan perhatianku sepenuhnya pada dia saja. Aku tidak bisa berjudi. Prioritas utama saat ini adalah menemukan Ruoqing. Benar. Ziyu. Nah. Kau cepat pasang ini. Pemberitahuan hadiah. Beritahu semua orang. Beritahu semua orang yang bisa diberitahu. Ayah. Ibu. Jangan khawatir. Kali ini, aku pasti akan membawa adikku kembali dengan selamat. Aku pasti bawa dia kembali selamat. Tunggu aku. Cepat. Wang Jiao Jiao. Sebaiknya kau berdoa agar Ruoqing baik-baik saja. Jika tidak, aku sendiri yang akan mengirimmu ke neraka. Baik, aku harus pergi ke perusahaan. Aku akan mengerahkan semua karyawan untuk mencari Ruoqing bersama-sama. Bersatu kita tegur. Kau tunggulah di rumah. Aku yakin kita pasti akan menemukan putri kita. Kau tunggulah. Baiklah. Hilangnya Ruoqing, apakah benar tidak ada hubungannya denganmu? Ibu? Maksud ibu bahkan ibu tidak percaya The film padaku. was translated and narrated Meskipun by aku M bukan putri Media. kandung ibu. Ibu membesarkanku sejak kecil. Di dalam hati ibu, apakah aku benar-benar sejahat itu? Ibu ingin mempercayaimu juga. Dan berharap masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Bunuh dia. Nona Jian. Sepertinya, langit berniat menghancurkanmu. Kimin, apa yang kau lakukan itu ilegal. Wen Jiao Jiao, beri kau keuntungan apa? Sampai kau rela mengorbankan seluruh hidupmu. Jika kau berhenti sekarang, semuanya akan baik-baik saja. Tidak. Sudah terlambat. Berhenti. Apakah kau baik-baik saja? Bicara. Apakah Wen Jiao Jiao yang mengirimmu?
Jika kau mengatakan yang sebenarnya sekarang, aku mungkin masih mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Tidak ada yang menginstruksikanku. Kau masih keras kepala ya. Kau sedang mencari mati. Bunuh dia, kau akan masuk penjara. Jiang Qingyu, pergilah ke neraka. Istriku. Maafkan aku Jiao Jiao. Tugas yang kau berikan padaku. Akhirnya gagalku selesaikan. Tapi tenang saja. Mereka tidak akan bisa melacakmu. Ruoqing, apa kau merasa lebih baik? Ruoqin, apa ada bagian lain yang terasa sakit? Ruoqin, apa yang ingin kau makan? Cukup berhenti berdebat. Ruoqing baru saja bangun. Jangan menakutinya. Pelan-pelan. Ruoqing. Aku ibumu. Apa? Aku ibumu. Namamu Wen Ruoqing. Kau adalah putri yang hilang 20 tahun lalu. Apa yang sedang kau coba lakukan sekarang? Meskipun aku seorang yatim piatu, aku tumbuh di Lucheng sejak kecil. Orang tuaku. Mereka juga sangat baik padaku. Lagi pula mereka meninggal setelah ujian masuk universitasku. Aku tidak mungkin putri yang hilang itu. Mereka bukan orang tuamu. Mereka menginginkan kalungmu. Itulah sebabnya mereka mengadopsimu. Mereka. Kau benar-benar tidak tahu malu. Demi melakukan kejahatan untuk Wen Jiao Jiao. Kau bahkan pakai trik ngaku kerabat. Jangan khawatir. Aku tidak akan tertipu oleh rencanamu. Ini salah kami. Kamilah yang membuatmu menderita ketidakadilan selama bertahun-tahun. Tapi Ruoqing, kau benar-benar putriku. Nyonya Wen tidak berbohong. Ruoqing, kau memang putri mereka yang hilang 20 tahun lalu. The film Aku was sendiri yang translated memverifikasinya. and narrated by Mustahil. Media. Hukuman kecil untuk peringatan besar. Jika kau berani merencanakan sesuatu terhadap Jiao Jiao lagi, kau tidak akan seberuntung ini. Bahkan kau membantu mereka menipuku. Jangan gelisah. Aku tahu untuk sementara waktu, kau tidak bisa menerima kenyataan ini. Tapi itu tidak masalah. Tidak peduli siapa dirimu. Kau adalah istriku. Kakak, lihat laporan tes DNA ini. Aku bukan kakakmu. Kakakmu adalah Wen Jiao Jiao. Ruoqin, dengarkan aku. Pergi. Aku tidak mau. Aku tidak ingin melihat siapapun dari keluarga Wen. Pergi. 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 Di mana Qiming? Dia ditembak mati oleh polisi. Bagaimana dengan dua penculik lainnya? Mereka juga mati. Semuanya mati. Itu mustahil. Aku jelas tidak memukul dengan keras. Mereka dibunuh olehku. Tidak. Itu Qiming. Kau hanya bertindak untuk membela diri. Qiming demi membungkam mereka. Dia menghabisi mereka. Kalau begitu, apakah polisi tahu bahwa Wen Jiao Jiao adalah dalangnya? Sebaiknya kau beristirahat dulu selama 2 hari. Tunggu 2 hari lagi. Dan aku akan menemanimu ke kantor polisi beri keterangan. Qiming bahkan sampai ajalnya selalu melindungi Wen Jiao Jiao. Oleh karena itu, mustahil untuk langsung menjatuhkan hukuman padanya. Aku ingin beristirahat sendiri sebentar. Kau harus keluar dulu. Kalau begitu istirahatlah yang cukup dulu. Aku akan berada tepat di luar pintu. Panggil aku kapan saja jika kau butuh sesuatu.
Aku sebenarnya adalah putri keluarga Wen. Jadi, aku hanyalah anak yang mereka adopsi. Seluruh 23 tahun hidupku. Rukin. Jangan khawatir. Untuk sisa hidupmu, aku tak biarkan kau menderita ketidakadilan lagi. Apa ini? Wan Zheyu memintaku memberikan ini padamu. Ini adalah kontrak pengalihan perusahaan film dan televisi. Mengalihkannya padaku. Dia pasti mencoba menebus dosanya. Aku tidak menginginkannya. Saya sudah menduga Anda tidak akan menerimanya. Apalagi ini? Ini dariku untukmu. Hiburan King Sun. Bukankah kau selalu ingin menjadi sutradara? Mulai sekarang kau akan menjadi bos bagi dirimu sendiri. Kau bisa memfilmkan apapun yang kau mau sesukamu. Mungkinkah orang kaya zaman sekarang semua suka bagi perusahaan langsung? Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Lagi pula aku tidak tahu cara menjalankan perusahaan. Ini adalah harta bersama kita sebagai suami istri. Kau hanya perlu menjadi sutradara yang hebat dan nikmati kesenangannya. Serahkan urusan mencari uang padaku. Aku tidak melihat apa-apa. Kita sudah menikah secara sah. Bukan hanya bisa melihat. Kau juga bisa menyentuhnya. Siapa yang mau menyentuhmu? Teksturnya sangat bagus. Ada apa? Perutku terasa tidak enak. Bahkan, jika Ruking tidak bisa memiliki anak saat The ini, film was translated Aku tidak akan and meninggalkannya narrated lagi. by M Media. Teknologi medis sudah sangat maju sekarang. Dia pasti akan sembuh. Kau baik-baik saja. aku baik-baik saja. Besok temani aku menghadiri resepsi perhiasan. Gala perhiasan. Apakah perjamuan malam itu, Nyonya Brown, diselenggarakan oleh... Baik, Kalau begitu aku harus tidur lebih awal malam ini. Dengan begitu kondisiku akan prima besok. Untuk mendukungmu. tidurlah. Terima kasih semua telah menghadiri perjamuanku. Nyonya Brown, Apakah ini Nyonya Lu? ini istriku Jiang Qingyu. Halo Nyonya Brown. Aku sangat menyukai perhiasan yang Anda rancang. Saya senang Nyonya Lu menyukainya. Kalau begitu saya bisa tenang. Tenang tentang apa? Istrimu sangat cantik. Saya benar-benar dipenuhi inspirasi saat ini. Baiklah, kalau begitu kalian berdua nikmati dulu waktunya di sini. Makan dan minumlah yang puas. Saya akan menemui tamu yang lain sekarang. Baiklah, Cincin Nyonya Brown itu sangat indah. Berlian itu, ukurannya hampir sebesar telur burung merpati. kau menyukainya. Jika kau suka aku bisa membelikanmu yang serupa. Tidak, aku tidak akan berani memakai yang sebesar itu, meskipun itu palsu. Apalagi yang asli. Yang ini asli.
Sudah lama tidak bertemu. Apa yang terjadi? Begitu banyak pengawal tiba-tiba masuk. Semua pintu keluar diblokir. Itu mengerikan. Mungkinkah ada teroris yang menyusup? Tidak perlu gugup atau takut. Mohon maaf atas gangguannya semuanya. Cincin Nyonya Brown tiba-tiba hilang. Kami meminta semua tamu untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Itu hanya sebuah cincin. Mengapa kami ditahan di sini? Semua orang yang hadir di sini adalah orang-orang terpandang dan terhormat. Apakah mereka akan mencuri? Saya dengar cincin itu. Harganya lebih dari 300 juta. Tidak heran dia membuat keributan sebesar The film ini. was translated Ini and yang baru saja aku narrated by sebutkan. M. Cincin berlian seukuran telur burung merpati. Cincin itu dibuat oleh putri Nyonya Brown dengan tangannya sendiri. Itulah mengapa nilainya sangat tinggi. Aku harap itu segera ditemukan. Jiang Qingyu. Malam ini aku akan membalasmu setimpal. Aku pastikan kau rasakan sepenuhnya. Rasa kehancuran dan aib. Semua tamu mohon bersedia untuk digeledah. Terima kasih atas kerjasamanya. Serius, apakah mereka benar-benar akan menggeledah kita? Atas dasar apa? Saya menolak. Penggeledahan tubuh itu terlalu menghina. Perjamuan ini disiarkan langsung secara keseluruhan. Kami sudah menelepon polisi. Polisi sedang dalam perjalanan. Mohon kerjasamanya semuanya. Kau duluan saja. Kalau begitu berhati-hatilah. Ruo Jing, kau belum banyak menghadiri perjamuan, dan sekarang kau mengalami hal seperti ini. Kau seharusnya tidak terlalu takut kan? Dibandingkan dengan diculik, pemandangan seperti ini tidak membuatku takut. Nona Wen tidak perlu ikut campur. Lagi pula kita tidak dekat. Aku juga meminta Nona Wen untuk tidak memanggilku dengan begitu akrab. Apa kau tidak merasa muak memanggilku seperti itu? Mendengarnya saja membuatku mual. Kalau begitu Nona Jian, kau harus berdoa untuk keberuntungan. Apa maksudnya dengan itu? Nyonya-nyonya mohon kerjasamanya. Ya. Ruo Jing, kau mencuri cincin itu. Ini. Nyonya Brown, cincin Anda telah ditemukan. Itu ada di dalam tas tangan wanita ini. Tidak. Aku tidak. Aku tidak mencuri. Cincin itu ada di dalam tasmu. Kau baru saja melakukan kontak dengan Nyonya Brown. Ruo Jing, kau sudah bingung. Ini memang cincin saya. Istri terhormat dari ketua grup Lu. Ternyata mencuri. Itu sungguh konyol. Dia awalnya hanyalah selebgram, bukan siapa-siapa. Bahkan jika dia cukup beruntung menikah ke dalam keluarga kaya, dia tetap tidak bisa mengubah kebiasaan buruk yang sudah mendarah daging itu. Ketua Lu benar-benar menunjukkan penilaian yang buruk kali ini. Nyonya Brown, tolong percayalah padaku. Aku benar-benar tidak mencuri cincin Anda. Ruo Jing, aku tahu kau tumbuh dalam keadaan sulit. Tapi kau sekarang adalah Nyonya Lu. Kenapa kau begitu serakah akan uang? Aku tidak. Aku tahu itu kau. Istriku, istri Lu Shizun, adalah seseorang yang bisa kau bicarakan sembarangan. Benar sekali. Perhiasan atau ornamen apa yang putri keluarga Wen dibutuhkan? Dia tidak perlu mencurikan. Ruo Jing, mobil kami mogok di tengah jalan. Itulah sebabnya ibu terlambat. Kau difitnah lagi. Jangan khawatir, adik. Kakak ada di sini. Mari kita lihat siapa yang berani menjebakmu. Nyonya Brown, aku yakin kejadian hari ini pasti sebuah kesalahpahaman. Ruo King adalah putriku. Aku yakin dia tidak mungkin mencuri. Benar sekali, meskipun Ruo Jing tidak bisa memiliki anak. Tapi, dia tidak akan sampai hati mencuri barang milik anak orang lain kan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa katamu? Ayah, aku tidak The film tahu. was Kalian tidak translated memberitahu Ruo and King tentang masalah narrated by ini. M. Media. Tidak heran perutku terasa tidak nyaman akhir-akhir ini. Dan Lu Shizun tidak berani menyentuhku. Nyonya muda Lu ternyata tidak bisa memiliki anak. Lalu siapa yang akan mewarisi?
perusahaan besar keluarga lu di masa depan. Ruo King, jangan khawatir. Aku bisa. Ruo Jing, aku minta maaf. Aku salah paham padamu tadi, aku minta maaf. Apa-apaan kemunafikan ini? Diam. Nona Wen, hari ini juga kau yang mencuri cincin Nyonya Brown dan menjebak Nyonya muda kami. Aku dapat rekaman CCTV, serahkan ke polisi. Polisi akan segera tiba. Tolong bantu aku memohon pada polisi. Lepaskan. Nona Wen Jiao Jiao. Kami selidiki ponsel itu, temukan bahwa oleh Tuan Muda Wen, kau menyuap Kimi dan sebelumnya mencoba membunuh seorang gadis muda di Yucheng yang menyebabkannya lumpuh dari pinggang ke bawah. Selain itu, beberapa hari yang lalu, kau dengan sengaja menculik Nyonya Lu. Tidak, itu tidak benar. Ibu, keadaannya tidak seperti ini. Kakak, aku mohon pada kalian semua. Tolong bantu aku memohon pada polisi. Hal yang paling aku sesali dalam hidupku adalah mengadopsi orang tidak tahu diri sepertimu. Mulai hari ini, kau dan keluarga Wenku sama sekali tidak memiliki hubungan lagi. Ibu, lepaskan. Apakah ibu benar-benar membuangku? Mulai hari ini, kau bukan lagi putriku. Ibu, aku tidak mau pergi. Ruo Jing, ibu minta maaf. Ibu tidak tahu, dia akan menjebakmu seperti ini. Jika ibu tahu dia orang seperti ini, ibu seharusnya tidak mengadopsinya saat itu. Benar sekali, Ruo Qin. Setelah kau pergi, kami mencari kemana-mana. Kemudian, secara tidak sengaja kami menemukan Jiao Jiao sedang mengemis di jalan dan keliru mengiranya sebagai dirimu. Begitulah cara kami berhasil melaluinya. Akulah yang membuat kesalahan paling fatal. Bukan hanya aku gagal mengenali adikku sendiri, aku juga. Aku yang terburuk, aku pantas dipukul. Kakak, pukul aku. Pukul aku. Selama kau bersedia memaafkanku, kau boleh memukulku sesukamu. Jadi, apakah aku benar-benar tidak bisa memiliki anak lagi? Ruo King, aku tidak keberatan dengan itu. Lagi pula, Jika Anda tidak keberatan, bagaimana dengan adikmu? Fakta bahwa dia tidak datang hari ini. Pasti karena aku, kan? Ini semua salah ibu. Ini semua salah ibu karena menyakiti putri kandung ibu sendiri saat itu. Jika ibu tidak menyewa orang untuk memukulmu, ini tidak akan terjadi. Cukup. Semuanya adalah takdirku. Kakak, Aku baik-baik saja. Ruo King, maafkan aku. kakak. Selama kau bersedia memaafkanku, kami akan melakukan apa saja. Bisakah, Kak? Putriku tersayang, bisakah kau kembali pada ibu? Yana. Kami semua telah menunggu momen ini. Menunggu dengan getir selama 20 tahun. Mohon maafkan kami. Kenapa mereka bisa bersatu kembali sebagai keluarga, sementara aku dibawa pergi? Aku benar-benar tidak bisa masuk penjara. Wen Jiao Jiao, jangan lari. Aku menabrak dan membunuh seseorang. Aku hanya datang ke sini untuk berdamai dengan Jiang Qingyu. Kau sendiri yang berlari keluar, jangan salahkan aku. Cepat blokade jalan di depan. Hentikan mobil itu. The film was translated and narrated by M Media. Baiklah. Berhentilah merasa bersalah. Ini juga perbuatannya sendiri. Kenapa kau membawaku ke sini? Apakah kau masih ingat pertama kali kita bertemu? Ini adalah tempat pertama kali kita bertemu. Kau bahkan menciumku. Jangan coba-coba menyangkalnya. Kau bilang aku tampan dan ingin menciumku. Tidak tahu malu.
Lihatlah. Itu permata dari kalungku. Aku memberikan kalung itu kepada Nyonya Brown. Dia menggunakan perhiasan dari kalung itu untuk merancang cincin pernikahan ini. Tidak heran dia saat itu memberitahuku bahwa pikirannya mengalir seperti mata air. Jadi, kau memintanya merancangnya saat itu. Apakah kau menyukainya? Aku menyukainya. Rukin, ini adalah tanda cinta kita. Mereka menuntunku untuk menemukanmu. Berterima kasihlah pada mereka. Karena membiarkanmu menemukanku. Kau adalah Nyonya Lu. Pernikahan kontrak 1 tahun berakhir di sini. Mulai sekarang, aku ingin kau menjadi Nyonya Lu yang sesungguhnya. Rukin. Aku mencintaimu. Aku ingin bersamamu. Melalui setiap tahap kehidupan. Ruoking, maukah kau menikah denganku? Ruoking. Istriku. ya. Memilikimu seumur hidupku adalah segalanya bagiku.